Penyambutan selamat datang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Probolinggo CB News Indonesia. Pemerintah Kota Probolinggo menggelar acara tasyakuran dan penyambutan atas dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Acara yang dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Probolinggo ini berlangsung penuh khidmat dan penuh harapan bagi masa depan Kota Probolinggo. Dalam sambutannya, Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati menyampaikan, pentingnya semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan pemerintahan dan pembangunan ke depan. Kami yakin dan semangat yang Bapak dan Ibu tunjukkan akan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Probolinggo untuk bekerja lebih baik lagi, ujar Ninik Ira Wibawati. Bapak Ibu semuanya, Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang terhormat, kami mengucapkan selamat datang kembali di Kota Probolinggo setelah mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Kami memahami bahwa masa orientasi kepemimpinan ini memiliki makna penting sebagai bekal dalam menjalankan roda pemerintahan. Semoga pengalaman dan pembelajaran selama retreat dapat semakin menguatkan visi dan strategi kepemimpinan dalam memajukan kota. Sekda Ninik juga mengungkapkan, komitmen jajaran pemerintah Kota Probolinggo untuk mendukung penuh kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru dilantik. Sinergi antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Dengan semangat kebersamaan, seluruh pihak dapat bekerja lebih dinamis dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di akhir sambutannya, Ninik Ira Wibawati mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah yang diambil oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo. Semoga setiap langkah yang diambil selalu mendapatkan petunjuk dan keberkahan, sehingga Kota Probolinggo semakin maju dan sejahtera. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Haji Aminuddin dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan. Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas pelantikan dan kesempatan untuk melayani masyarakat Kota Probolinggo. Yang kemarin itu Wali Kota, sekarang kita semua pejuang. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak mudah, tetapi bersama-sama kita bisa menghadapinya. Dr. Haji Aminuddin juga menyoroti pentingnya silaturahmi antar kepala daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ia berharap adanya komunikasi yang efektif antara kepala daerah dan pemerintah provinsi untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Aminuddin juga menyinggung mengenai pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kami diberi wewenang sepenuhnya untuk perubahan APBD, termasuk efisiensi dan realisasi proyek pembangunan. Semua harus berjalan dengan baik agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai penutup, Wali Kota Aminuddin mengajak semua pihak untuk bekerja bersama-sama dalam membangun Kota Probolinggo. Mari kita berlari bersama-sama mewujudkan apa yang dikehendaki masyarakat dan apa yang telah diamanahkan oleh APBD. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, diharapkan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo yang baru ini dapat membawa Kota Probolinggo menuju arah yang lebih baik, sejahtera, dan maju. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Nah, pada prinsipnya memang Pak Prabowo mengharapkan ke depan bahwa semua komponen ASN, OPD, kepala daerah itu fokus saja kepada hal-hal yang memang sesuai dengan aturan, itu intinya. Jadi semua menjalankan berdasarkan tupoksinya, tidak lagi dihambat oleh hal-hal yang bukan menjadi bagian dari pemerintahan itu. Nah, sehingga nanti fokus pelaksanaan atau realisasi proyek itu memang betul, realisasi pembangunan betul-betul langsung bisa
berjalan sebagaimana sedia kala. Jangan ada lagi ke depan yang namanya kegiatan-kegiatan pembangunan itu terjadi hambatan. Apakah itu dalam masalah proyek-proyek fisik, apakah itu dalam masalah proyek-proyek yang lain, sehingga fokus nanti kegiatan itu langsung bermanfaat kepada masyarakat. Dan prinsipnya adalah untuk mencapai dan melaksanakan suatu kegiatan itu sampai goal yang diharapkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Bagaimana kita bisa nanti berlari bersama-sama dalam mewujudkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, apa yang diamanahkan oleh APBD tersebut. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini setelah retreat nanti sebentar lagi Ibu Wali bisa menambah semangat semua teman-teman untuk bersama-sama kita membangun kota Probolinggo. Kota Probolinggo. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Probolinggo berjuang. Tepuk tangan dong. Kita apa? Ya, terima kasih. Jadi saya baru tiba di Kota Probolinggo di kurang 1 jam yang lalu dari retreat di Magelang. Kalau ditanya suka duka, suka semua. Suka semua. Nggak ada dukanya. Nggak ada duka. Ya alhamdulillah lancar semua. Saya dan Ibu Wali yang kemarin ikut masuk juga, ikut retreat 2 hari yang lalu. Nah, tapi ini masih dalam perjalanan karena kemarin memang posisi tempat tinggalnya itu beda. Saya di tenda, nah Bu Wali atau wakil kepala daerah itu di Barak, di Akmil ya. Bisa di lapangan kita, betul-betul di tenda gitu ya. Nah, ini. Terus ya kegiatannya di sana ya pertama silaturahmi antara semua kepala daerah, kemudian saling bertukar pikiran, kemudian berdiskusi tentang proses-proses pembangunan, karena memang hampir 75% ini kepala daerah baru semua. Baru semua. 75%. 75%. Cuma 25% yang lama. Yang lama ya. Incumbent ya istilahnya. Incumbent itu cuma 25%. 25%. Sehingga memang perlu mereka dikasih masukan lah kayak saya dan lain-lain. Ini berdiskusi kita, dan di beberapa kesempatan itu memang kita Jawa Timur tuh ngumpul, mulai dari makan pagi, makan siang, berdiskusi beberapa hari gitu, sehingga insya Allah dengan pertemuan atau kegiatan itu sudah terjadi semacam chemistry lah.
para kepala daerah di lingkungan Jawa Timur. Selamat Idul Nah, Adha, ini ya. yang penting. Kemudian di sana juga dibicarakan masalah-masalah proyek strategis, mulai dari proyek nasional, kemudian provinsi. Ya. Nah, ini kita diskusikan bagaimana nanti harapan-harapannya, kemudian langkah-langkah kita untuk menyelesaikan proyek itu secara bersama-sama, sehingga nanti diharapkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo itu kalau kemarin itu di angka 5,1, 5,2 diharapkan sampai 8 malah. Ya. Nah, pengentasan kemiskinan sebagaimana program kami juga menjadi ternyata program utama dari Pak Prabowo. Kita sepakat dengan teman-teman di sini kemarin melalui sinkronisasi untuk mengentaskan kemiskinan sebanyak 2 digit. Sulit memang. 1 digit pun susah itu. Betul. 2 digit itu sangat susah. Hanya beberapa daerah yang di Jawa Timur ini pun yang bisa menurunkan 2 digit. Kita berkomitmen untuk menurunkan 2 digit. Artinya dalam 5 tahun ini kita akan turunkan lebih kurang itu 2.000 orang lebih kemiskinan. Sebagai perbandingan 5 tahun terakhir ini cuma 0,2. Iya, iya. 0,2. 0,2. Nggak sampai seperempat pun nggak sampai. Ya. Nah ini kita kalau dihitung persen, kita akan menaikkan kemungkinan kita untuk menurunkan kemiskinan itu 2.000%. 2.000%. Dan saya yakin Diupayakan itu Pak Wali. ya diupayakan, direncanakan tahapan-tahapan yang diperjelas, kemudian nanti bagaimana kita bersinergi bersama-sama seluruh OPD untuk bekerja dan membangun berdasarkan satu data. Datanya apa? Kemiskinan. Iya, iya, iya. Bentar Pak, terkait dengan efisiensi ini mungkin bisa diceritakan secara gamblang pada Efisiensi memang ini ditujukan untuk hal-hal yang dipandang bisa digantikan dengan proses-proses lain. Misalnya perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini bisa digantikan dengan nanti misalnya Zoom meeting. Tidak perlu kita misalnya harus studi banding ke tempat lain, kita bisa mengadakan Zoom meeting. Dan semua kepala daerah sudah berkomitmen. Misalnya, saya ingin mengetahui tentang Kediri, nanti saya hubungin Bupati Kediri. Pakai Zoom, Pak Bang, Bupati, kita ingin apa yang diperlukan, nanti kita Zoom meeting. Oh, di Zoom. Nah, jika perjalanan dinas ini memang harus di efisiensi banyak 50%. Betul. 50%. Nah, untuk apa nanti dana-dana itu? Dana-dana itu akan kita masukkan ke namanya dana yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang memang dibutuhkan. Misalnya apa? Perbaikan sekolah. Perbaikan sekolah, kemudian kebersihan sampah. Nah, kita ada program di sana, misalnya memberikan TOSA itu 1 RW 1 TOSA. Nah, ini bisa langsung kita jalankan itu. Walaupun enggak secara keseluruhan, tapi ya diharapkan dengan efisiensi. Ini program-program dari kepala daerah terpilih itu sudah bisa langsung berjalan. Nah, untuk itu apa yang perlu adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas atau greget ekonomi dari masyarakat. Maka salah satu program kita adalah memberi yaitu modal kerja kepada UMKM sebanyak 1 juta. 1 juta ini bukan untuk uang cash dikasihkan begitu, bukan, tapi pembinaan. Pembinaan mulai dari program-programnya sampai nanti dibina di packaging. Kita akan buat yang namanya klinik UMKM. Waduh, hebat. Ya, karena kan saya ini dokter gitu. Iya. Balik dan Jadi klinik. maksudnya UMKM yang tidak sehat kita sehatkan sampai betul-betul bisa mandiri. Masukkan klinik ke dia. Klinik UMKM, bukan hanya klinik lansia Pak. Kalau bisa nanti klinik.